Kiai, apa yang mesti dilakukan seorang ustadz ulama untuk meluruskan akidah umat? Saya kira memang pada zaman sekarang ini para asatid, para ulama, para kiai, para habaib itu memang harus gigih menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga meluruskan syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk tadi yang berkeyakinan Tuhan bersemayam di Arasy, lalu pukul 3 pagi turun ke langit pertama. Nah, biasanya semua akidah yang menyimpang itu tidak rasional. Karena kalau salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Jalan terus. Setiap matla itu selisihnya kan kecil. Berarti Tuhan pindah-pindah. Ya, kalau waktu Indonesia dibagi 3, itu pukul 3 ikut daerah mana? Mereka mungkin jawabnya turun terus. Nah, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Itu kan problem. Nanti mereka ditanya, ngapain turun? Mungkin mereka bilang, loh, Tuhan itu turun untuk mendengar doa kamu, makanya bangun sholat tahajud. Lalu kita tanya, apa kalau tidak turun nggak dengar? Mereka bingung lagi. Karena kalau jawab Tuhan nggak dengar, kufur mereka, kafir. Kalau jawab sebenarnya dengar walaupun nggak turun, bisa ditanya lagi. Loh, kalau dengar dari arah Tuhan itu di atas dengan Isra Mi'raj gimana, Kiai? Itu buktinya Nabi Muhammad naik ke atas jemput sholat bolak-balik. Berarti Tuhan di atas. Itu tempatnya Nabi ketika bermukalamah dengan Allah. Di dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj tidak ada keterangan bahwa itu tempatnya Allah. Dialaskan lagi doa, Kiai. Buktinya kalau doa itu nunjuk Allah di atas. Kalau Allah di bawah pasti doanya gini. Kata para ulama, atas itu qiblatud doa, sama dengan Ka'bah itu qiblatus shalah. Kalau tanah itu qiblatus sujud. Gak ada orang sujud itu ke atas. Gak. Berarti Wahabi ini kalau mau pakai otak sedikit aja ya. Sebenarnya kalau dipakai sedikit itu lumayan. Hasilnya bagus. Nah, mereka emang nggak dipakai, jadi masih orisinil. Jadi Kiai, saudara-saudara, inilah gambaran sebagian dari orang yang diulamakan di negeri ini, yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi ternyata akidahnya tidak mengikuti akidah Rasulullah, sahabat, tabi'in, bahkan tidak mengikuti akidah keempat imam mazhab. Kalau semua ulama seperti ini di Indonesia, maka hancurlah agama Islam. Untung ada orang-orang lain yang pantas kita ulamakan, yang mengajari kita agama yang benar, akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya bukan ahli agama, tapi berani berkata bahwa contoh-contoh orang yang diulamakan seperti ini sangat berbahaya di dalam agama, karena akan menyeret kita menjadi umat yang suka mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah dengan menggunakan akal-akal mereka. Padahal kalau berbicara masalah keagaiban, kita harus mengikuti dalil. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu apapun kecuali adalah dalil yang mengatakannya. Karena agama Islam itu dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas akal atau logika kita. Semoga Allah menunjuki kita kepada jalan yang benar, menjadikan kita ahli sunnah yang benar-benar ahli sunnah, bukan hanya istilah, tapi pembuktiannya di dalam akidah dan amalan-amalan kita.